Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam situasi yang sehat, semuanya tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran pada semester ini yang mungkin menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Kalau yang kemarin kita masih berusaha adaptasi gitu ya, Maret sampai Mei kita masih adaptasi, begitu masuk yang Agustus sampai sekarang ini sudah bukan hanya adaptasi yang terjadi, bisa jadi muncul kejenuhan, bisa jadi muncul kebosanan, seperti itu. Ada yang kangen nggak sih situasi kayak gini? Ngobrol sama temen, diskusi secara langsung gitu ya. Bahkan ini sebenarnya agak saya tutupi, tapi sebenarnya ada minum-minum juga, kita bisa minum ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi gitu ya. Atau diskusi di taman seperti ini. Ada yang kangen nggak? Sama ada yang kangen kampus, sudah lama nggak lihat kampus, gitu ya? Atau malah biasanya kadang beberapa mahasiswa lebih suka ngemper di depan kelas. Sukanya di pelataran selasarnya kelas, gitu ya, ngemper, ngobrol-ngobrol, diskusi 3 orang, 4 orang, gitu. Biasanya itu yang kita lakukan. Biasanya ini yang kita lakukan. Sisi bertemu dengan manusia ini yang biasanya bikin kangen. Ngomongin tentang kuliah mungkin 1 jam, tapi habis itu membahas tentang kehidupan bisa jadi jauh lebih lama. Biasanya gitu. Ngobrol-ngobrolnya lebih panjang daripada menjalankan tugasnya. Biasanya kayak gitu. Tapi itulah sisi itu yang bikin kita kangen sebetulnya. Nah, ini yang muncul dari Maret sampai sekarang gitu ya. Teman-teman mungkin sudah berarti hampir 8 bulanan ya, sekitar 8 bulanan teman-teman ada di rumah masing-masing gitu ya. Ataupun kalau misalnya ada yang tidak diminta untuk tidak pulang sama keluarganya, stay di kosan, itu malah biasanya lebih susah lagi karena biasanya nggak punya teman ngobrol kalau teman-temannya udah pada pulang semua gitu ya. COVID ini, pandemi ini berimbasnya pada banyak lini. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Teman-teman sudah merasakan sendiri. Akhirnya ada kebijakan dari Mas Menteri maupun kebijakan dari akhirnya turun menjadi kebijakan di tingkat universitas gitu ya. Kalau kita kuliahnya harus online. Oke, bulan Maret kita kuliah online, kita masih sedang meraba-raba. Bagaimana sih si Pejar itu gitu ya? Bagaimana sih Google Meet? Mungkin beberapa dari teman-teman masih meraba-raba bagaimana cara Google Meet maupun Zoom meeting gitu ya, bagaimana cara seperti sekarang kita nge-share dan sebagainya. Ini bikin membuat izinnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan daring. Waktu itu kita masih dalam proses adaptasi. Kalau sekarang mungkin sudah banyak teman-teman yang saya rasa juga malah menjadikan online ini juga sebagai sebuah keuntungan beberapa dari teman-teman. Tapi ada juga kendala-kendalanya. Kalau kita lihat kendalanya apa sih kuliah online? Kita nggak bisa tatap muka secara langsung seperti ini. Dalam kapasitas kita menjalankan seminar, pelatihan, kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan tools-nya juga. Kita harus memikirkan, kalau nggak bisa tatap muka, maka apa yang bisa kita lakukan? Komunikasi kita terbatas. Hanya dalam bentuk online, entah dalam bentuk langsung seperti ini kita ngomong gitu ya, sinkron, tapi bisa juga lewat bentuk asinkron, misalnya lewat WA, lewat chat gitu ya. Nah, kadang-kadang bahasa di chat dengan bahasa kita sampaikan secara verbal langsung, itu bisa jadi misperception, tidak sama gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang juga takutnya beda cara berpikir, cara persepsinya bisa jadi ya tadi akhirnya muncul miskom. Yang saya maksud misalnya A, ternyata mungkin yang ditangkap Mbak Putri jadinya B gitu ya. Misalnya seperti itu. Bisa jadi itu karena bahasa chat tidak meletakkan titik koma saja itu bisa bermakna berbeda gitu. Padahal kita tidak bermaksud seperti itu misalnya. Nah, itu bisa jadi menjadi salah persepsi dan sebagainya. Kemudian dengan adanya kuliah online kemarin cukup banyak yang akhirnya bentuknya adalah penugasan.
Kenapa itu dilakukan penugasan-penugasan oleh dosen-dosen misalnya? Ya, karena dosen-dosen juga tidak bisa mengecek secara keseluruhan dari apa yang dilakukan teman-teman. Apakah teman-teman memang belajar, teman-teman membaca, atau teman-teman memang memahami materinya. Kalau tidak melalui tugas misalnya, itu yang mungkin persepsi dosen. Sehingga akhirnya dibuatlah tugas untuk misalnya teman-teman diminta untuk mengecek jurnal, teman-teman memahami jurnal, ada berapa banyak jurnal yang terkait dengan materi, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya tugasnya juga banyak. Ini baru satu mata kuliah, sedangkan dalam satu semester teman-teman ada berapa mata kuliah? Bisa jadi 5-6 mata kuliah gitu ya, atau bahkan lebih, ada yang 7. Nah, misalnya kayak gitu. Satu mata kuliah sudah banyak, apalagi dikalikan 7. Semakin banyak lah. Dan semuanya biasanya deadline-nya hampir-hampir sama. Waktunya mau UTS, waktunya mau UAS. Nah, ini habis ini nih, mau UAS. Nah, ini biasanya cukup banyak yang bentuknya penugasan, tugasnya jadi banyak. Kemudian jadwal kita sendiri menjadi kacau. Karena kita di rumah, gitu ya, bisa jadi lupa hari, lupa jam. Karena awal-awal kalau guyonannya teman-teman mahasiswa ini yang biasanya saya dapatkan, kan kita diminta untuk menjadi tim rebahan ya, diminta untuk rebahan, gitu ya. Jadinya benar-benar rebahan, tapi tidak menggunakan misalnya gadgetnya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa cari materi, kita bisa googling, yang dilihat googlingnya yang dicari mungkin K-pop, atau mungkin bola, akhir-akhir ini lagi banyak tanding bola gitu ya, sampai malam-malam misalnya kayak gitu. Sehingga jadwalnya menjadi kacau. Kita tidak menyiapkan diri kita untuk berkuliah karena di rumah. Bahkan beberapa mungkin bentuk perkuliahan yang asinkron, karena kita kan ada kebijakan untuk sinkronnya tidak terlalu banyak gitu ya. Asinkron ini kan misal melalui si Pejar, lewat chat, atau mungkin lewat WA group gitu ya, atau lewat Google Classroom, bukannya juga sambil tidur-tiduran gitu kan. Akhirnya lupa, takutnya kelewatan. Beberapa dari mahasiswa mungkin sempat harus terlewat perkuliahannya, lupa kalau hari ini ada kuliah dan sebagainya. Jadi jadwalnya sendiri menjadi kacau. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi muncul bosan. Ya, selama ini adalah orang yang suka sekali berdiskusi, suka sekali keluar. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang justru dapat ilmunya itu melalui diskusi. Nah, dengan adanya COVID ini, kan mereka punya keterbatasan untuk tatap muka dengan dosen ataupun dengan teman-temannya. Sehingga akhirnya mereka sendiri merasa bosan. Human touch-nya itu hilang. Sisi relasi dengan manusianya itu hilang, karena dengan ini kan kita diminta untuk membatasi, untuk tidak sering ngumpul-ngumpul, tidak sering berinteraksi dengan orang lain gitu ya, kecuali keluarga yang memang satu rumah gitu. Kita diminta meminimalisir hal tersebut, sehingga muncullah kebosanan-kebosanan itu. Kemudian bisa jadi juga bentuk perkuliahan yang sama semuanya juga membuat kebosanan. Kemarin waktu akhirnya saya coba membuat tugas yang sedikit berbeda, yaitu teman-teman saya minta untuk bikin sebuah video gitu ya. Cukup bagus responnya, karena memang itu tugas yang mungkin agak berbeda, karena biasanya paperwork ya, bentuknya adalah kertas gitu, diminta untuk bikin makalah, bikin laporan dan sebagainya. Kemudian sedangkan pada tugas itu saya minta untuk dibuat dalam bentuk video, terangkannya dalam bentuk video wes, saya bilang gitu. Ya itu cukup banyak kreativitas yang saya lihat dimunculkan oleh mahasiswa. Ya mungkin karena generasi kalian adalah generasi yang memang juga sering main TikTok gitu ya, sering bikin konten-konten YouTube gitu kan. Nah itu akhirnya cukup banyak variasi-variasi yang saya dapatkan, itu menjadi masukan sendiri buat saya. Nah itu saya lakukan karena saya yakin teman-teman juga sudah merasa bosan dengan tugas-tugas yang bentuknya kertas gitu ya, bentuknya laporan. Tapi kan tidak semua tugas bisa seperti itu. Tetap ada tugas-tugas yang harus dalam bentuk paper gitu kan, paperless, walaupun dalam mungkin kalau situasi sekarang gitu ya, paperless tapi bentuknya makalah, bentuknya ketikan. Nah ini bisa jadi itu juga membosankan. Bentuk kuliah yang sama, misalnya lewat si Pejar, kemudian nanti tugas dikumpulkan lewat si Pejar,
formulanya mungkin hampir sama untuk semua mata kuliah. Ini juga menimbulkan kebosanan sendiri. Semuanya ketemu laptop lagi. Ya kan? Nggak ketemu orang gitu. Nah, ini juga memunculkan kebosanan sendiri. Imbal baliknya nggak dapat. Kalau kita ketemu langsung sama dosennya, istilahnya, walaupun mungkin apa yang kita sampaikan tidak terlalu tepat, tapi kan kita langsung dapat feedback pada saat itu juga, gitu ya. Nah, itu menjadi masukan, menjadi apa ya, variasi yang cukup menarik. Tapi kalau lewat laptop, kalau yang bentuknya asinkron, seandainya pun cepat dibalas, tapi bentuknya kan chat, kita baca lagi, ritmenya sama, gitu ya. Kemudian bisa jadi emosi kita juga akhirnya menjadi tidak stabil dengan situasi seperti itu. Kita gampang marah, kita sensitif, kita gampang tersinggung misalnya. Itu bisa jadi muncul seperti itu gitu ya. Emosi kita naik turun. Kita merasa cemas. Ada beberapa orang yang mungkin sampai saat ini juga masih merasa cemas untuk ketemu orang lain gitu. Atau malah sudah berada karena tingkat kebosanan yang cukup tinggi, akhirnya mereka sendiri emosinya jadi naik turun, mudah sensitif. Biasanya diajak ngobrol A itu tidak masalah, atau bercanda A nggak masalah, tapi karena situasinya saat ini dia sudah sedang perasaannya sensitif, suasana hatinya kurang baik, akhirnya itu bisa menjadi sebuah problem sendiri gitu ya. Bisa jadi muncul seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di burnout akademik gitu ya. Jadi hal itu akhirnya muncul akhirnya menimbulkan adanya burnout. Burnout itu sendiri apa sih gitu ya. Jadi ini adalah perasaan lelah dari seseorang karena tuntutan tugasnya yang cukup tinggi, tuntutan studinya, tuntutan mungkin ada beberapa yang juga sambil bekerja gitu ya, dan juga mereka punya sikap sinis terhadap tugas-tugas yang ada di perkuliahan, dan perasaan merasa tidak kompeten sebagai manusia. Ini kalau menurut Scoville seperti itu. Ini adalah secara umumnya adalah seperti itu. Jadi burnout akademik adalah perasaan mereka merasa lelah karena tuntutan studi, punya sikap sinis terhadap tugas-tugas kuliah, dan juga perasaan nggak kompeten sebagai mahasiswa. Oke, sekarang kita coba bahas. Nah, orang kalau burnout tadi dikatakan lelah, dikatakan nggak mudah sinis, dan juga merasa tidak kompeten terhadap dirinya sebagai mahasiswa gitu ya. Lalu seperti apa nih masing-masing gejalanya? Apakah lelah yang ya saya merasa capek gitu? Ya capek itu wajar. Apakah semua capek pasti burnout? Belum tentu. Kadang-kadang memang ada level di mana kita capek, tapi bukan arahnya ke burnout. Kita coba lihat satu-satu. Yang pertama terkait dengan kelelahan yang tadi yang kita bahas. Jadi kelelahan ini yang terkait dengan orang tersebut dampak dari kelelahan ini sehingga mereka atau siswa atau mahasiswa atau mungkin individu gitu ya kurang punya energi untuk menghadapi tugasnya, tugas-tugas yang terkait akademik, tugas-tugas yang mungkin di organisasi gitu ya, mungkin beberapa teman-teman ada ikut organisasi juga, maupun dengan orang-orang yang dari sekitar. Jadi kelelahan ini istilahnya apa? Drowning energi kalian, menghabiskan energi kalian, sehingga akhirnya kalian merasa aku kok udah nggak kuat ngapa-ngapain ya, padahal biasanya aku nggak apa-apa kok, gitu kan? Biasanya aku mengerjakan seperti ini, aku nggak masalah kok. Kenapa ini energiku sudah habis saat ini, gitu. Bisa jadi muncul seperti itu. Jadi kelelahan ini akhirnya menyebabkan orang kurang punya energinya menjadi habis untuk menghadapi tugas akademik maupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau sebelumnya misalnya dia seneng banget untuk ngobrol dengan teman-teman satu organisasi, kenapa tiba-tiba aku nggak kepingin ngobrol ya sama mereka semua gitu. Aku nggak kepingin ya ngurusin hal itu gitu. Bisa jadi itu juga muncul menjadi salah satu indikator kalau Anda sedang mengalami burnout gitu. Atau Anda sendiri menghadapi tugas energinya langsung habis seperti yang tadi juga disampaikan Pak Wayan gitu ya. Jadi ada kelelahan itu ada fisik, ada mental, ada emosional. Fisik misalnya terkait begitu kita membicarakan mata kuliah A, tiba-tiba Anda merasa kepalanya cenut-cenut gitu ya.
sakit kepala, mual-mual, atau bahkan langsung sakit perut gitu, langsung kepingin ke belakang berkali-kali gitu. Belum mulai perkuliahan padahal. Biasanya muncul seperti itu. Bisa jadi fisik kita merasa sakit kepala, pada saat mau membahas mengenai perkuliahan langsung ada teman mulai tanya di chat, gimana tugas Iki? Sudah selesai kah? Gitu misalnya. Tugas A sudah selesai kah? Itu langsung rasanya kepala langsung nyut gitu kan? Atau begitu melihat di grup ada tugas sebanyak itu gitu ya. Tugas diberikan oleh dosen A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Langsung merasa mual-mual. Aduh, langsung perutnya bergejolak gitu ya. Asam lambungnya naik, ya, bisa jadi. Kemudian atau tadi diare sering-sering ke belakang atau adanya ketegangan otot itu juga bisa jadi. Otot kita menjadi tegang di bahu, kemudian kadang ada beberapa yang ada back pain gitu ya, ngerasa kayak ototnya tegang di punggung dan sebagainya. Bisa jadi itu. Atau kurang tidur, malah jangan-jangan kita jadi makhluk yang kurang tidur. Beda kalau ini agak berbeda kalau misalnya teman-teman memang terbiasa tidak tidur dari sore gitu ya. Itu bisa jadi kalau memang itu sebuah kebiasaan bukan menjadi sebuah kelelahan, tapi kalau tidak biasanya, nah ini berarti kemungkinan ada faktor burnout nih, bisa jadi karena burnout. Misalnya Anda biasa tidur jam 9 malam gitu ya, tiba-tiba Anda sampai jam 12, sampai jam 1, ini kok nggak bisa tidur. Beberapa hari mengalami seperti ini gitu misalnya. Tapi kalau memang teman-teman insomnianya karena kalau kayak saya gitu ya, saya kan memang bukan morning person sebetulnya. Jadi saya jam segar saya itu malah jam 9 ke atas untuk bekerja. Jam 9 malam ke atas maksud saya untuk bekerja. Nah, itu menjadi berbeda bukan karena burnout tapi karena memang pace energinya seperti itu. Ini tolong dibedakan. Jadi apakah semua orang yang insomnia itu semuanya burnout? Enggak. Makanya dilihat kebiasaannya selama ini. Kalau saya memang kebiasaan tidurnya memang hampir pagi. Karena memang justru seger-segernya jam segitu gitu ya. Jam 9 ke atas itu lagi seger-segernya saya, sehingga saya biasanya bekerjanya untuk tugas-tugas misalnya koreksi dan sebagainya. Saya baru jam 9 malam ke atas gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini tolong dibedakan. Tapi kalau memang Anda yang biasanya tidur dari sore, kemudian kok ini beberapa hari nggak bisa tidur, sampai jam 1, jam 2, tidurnya itu pun karena ketiduran gitu ya, bangun badannya sakit semua dan sebagainya, ini bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi mental, Anda merasa nggak bahagia, Anda merasa gagal, misalnya tidak berhasil, sehingga akhirnya karena merasa gagal, akhirnya menjadikan itu Anda sendiri merasa rendah diri. Akhirnya muncullah rasa kalau diri kita itu nggak berharga. Ini yang bahaya. Kalau sudah masuk di mental ini memang kita perlu untuk mungkin bantuan atau mungkin kita bisa evaluate ourselves, introspeksi apa nih problemnya. Kita cari tahu nanti sama Bu Pipit nanti akan lebih didetailkan bagaimana caranya gitu ya. Nah, saya hanya menjelaskan tentang gejala-gejalanya saja dulu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan emosional, kelelahan secara emosional. Anda merasa bosan. Setiap kalau kita mau membahas mengenai mata kuliah itu atau membahas mengenai sebuah organisasi gitu ya, kadang-kadang dalam organisasi pun kita sudah mengalami kebosanan, apalagi situasi kayak gini gitu ya. Kita nggak bisa datang, kalau dulu hal yang menyenangkan dari sebuah organisasi itu apa sih? Kumpul-kumpulnya, ya kan? Ada aktivitas bersamanya, kebersamaannya. Tapi dengan situasi pandemi seperti ini, kita ngumpul kalau untuk rapat. Ya kan? Kita bikin Google Meet, kita meeting online untuk rapat, untuk kegiatan proker, hanya sebatas menjalankan proker. Di luarnya menjadi terbatas. Nah, ini bisa jadi itu akhirnya memunculkan kebosanan sendiri. Sehingga kalau misalnya mau ada rapat, udah mulai bosan duluan. Atau bisa jadi kita merasa sedih. Kita sering sedih tanpa sebab. Bisa jadi kita nggak tahu nih kenapa sih kita kok sedih. Biasanya kalau kita nonton film Korea misalnya, teman-teman,
Yang cewek-cewek biasanya nonton film Korea, biasanya tuh nggak masalah kok. Drama Korea biasanya Anda nggak nangis. Tiba-tiba Anda nangis sampai nangis terseduh-seduh. Ada beberapa teman-teman tuh yang saya nggak tahu Bu, saya kok tiba-tiba nangisnya itu dan itu nggak bisa kekontrol gitu. Nah, kita coba cari tahu. Bisa jadi karena ya, itu bentuk hanya trigger aja nonton drama Korea. Sebenarnya ya karena lelah secara fisik cuma di-trigger sama drama Korea akhirnya keluar semua. Bisa jadi karena kayak gitu. Atau bisa jadi juga teman-teman merasa tertekan. Tugas banyak, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang di rumah uang saku dibatasin gitu kan. Semakin banyaklah kasus-kasusnya gitu kan. Banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita merasa tertekan, membuat kita merasa apa ya, cukup banyak tekan-tekanan. Kita harus IPK bagus, kita organisasi semua program kerja, dan kalau misalnya ada yang ikut lebih dari satu organisasi, artinya ya apalagi ini ya udah mendekati deadline, semua SPJ gitu ya, semua program kerja yang belum dilakukan harus dijalankan, harus SPJ-an. Nah, SPJ apalagi dari jauh, bagaimana untuk komunikasi sama teman-teman yang ada di sini yang nanti misalnya bagian ke kemahasiswaan dan sebagainya, ini juga jadi PR sendiri gitu. Nah, tekanan-tekanan tersebut lah yang bisa juga membuat kita merasa lelah secara emosional. Kemudian kita gampang merasa gelisah, merasa cemas. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Saking banyaknya hal yang harus dikerjakan, saking banyaknya tugas yang harus dijalankan, tidak hanya tugas akademik, bisa jadi tugas organisasi, bisa jadi tugas pribadi gitu ya. Itu membuat kita menjadi gelisah, membuat kita nggak tenang dalam menjalankan. Sedang mengerjakan tugas A, misalnya mata kuliah A, tapi habis itu merasa cemas, aduh mata kuliah B ini juga harus segera, ini harus deadline-nya hampir-hampir bareng. Akhirnya malah fokusnya kepecah, tidak bisa menjalankan keduanya secara maksimal. Ini malah justru bahaya. Gitu ya. Kemudian bisa jadi muncul juga sinisme. Kita merasa sinis terhadap situasi yang terjadi di lingkungan kita. Kalau istilah sekarangnya kita menjadi nyinyir gitu ya. Kita nyinyir terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita bersikap acuh tak acuh, kita dingin, less empati gitu ya terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kita mengalami situasi kita tahu di sekitar kita misalnya ada teman atau ada lingkungan sekitar yang mereka kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang mungkin secara personal menurut kita tugas itu tidak terlalu berat gitu. Muncul sikap sinis kita, gitu aja kok nggak bisa sih. Nah kalau itu tersampaikan secara verbal, bisa jadi menyinggung orang lain gitu kan. Tapi kalau itu internal ke kita, misalnya kita bersikap dingin, acuh tak acuh pada aktivitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Nah ini juga bahaya, sama aja. Kita acuh tak acuh, ada tugas dari Bu Gama misalnya, ada tugas dari Bu Gama, udahlah antar aja gitu kan. Udah akhirnya enggan, malas untuk menjalankan itu, ya akhirnya apa? Tidak ada hasil kerja yang dimunculkan. Nggak ada pekerjaan yang diselesaikan. Dan itu akhirnya berimbas ke siapa? Ke Anda juga. Anda enggan dan malas untuk belajar, akhirnya balik lagi kepada Anda. Dengan adanya sinisme ini, akhirnya kita sendiri banyak tugas, kalau menjelasin nggak enak, kalau menyampaikan informasinya nggak oke, kalau ngajar isinya cuma ngasih tugas aja, misalnya kayak gitu. Itu adalah bentuk-bentuk sinisme kita. Itu yang kita rasakan. Itu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, akhirnya menjadi sikap sinisme. Nah, apa akibatnya dengan sikap sinisme itu? Otomatis efektivitas kerja kita akan menurun. Walaupun kita mengerjakan, misalnya, sejauh apapun kita mengerjakan, kalau kita tidak merasa senang, kita tidak merasa bahagia, atau tidak merasa optimal dalam mengerjakannya, nah otomatis badan itu secara respon badan kita, kalau kita tidak senang terhadap sesuatu, mereka tidak mengeluarkan energi secara maksimal, gitu. Nah akhirnya yang misalnya
Kalau kita menjalankan sesuatu effort kita bisa di sini, kalau kita merasa sinis, kita merasa ini tidak menyenangkan buat kita, mentok kita itu di sini mengerjakannya. Otomatis hasil kerja kita juga maksimalnya ada di sini. Nah, ini energi kita yang keluarkannya segitu. Padahal lelahnya juga sama di sini. Tapi karena kalau kita happy, walaupun kita menjalankan lelah secara fisiknya di sini, nggak kerasa akhirnya kan. Tapi kalau kita di sini, kenapa? Di sini itu pergulatan mental kita. Nggak suka, tapi harus ngerjakan. Nggak seneng, tapi harus ngerjakan. Akhirnya justru itu yang bikin capek. Energinya habis untuk di pergulatan batin itu. Akhirnya efektivitas kerja kita sendiri juga akhirnya menjadi menurun karena itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penurunan keyakinan akademik. Ini yang setelah dari kita merasa lelah secara fisik, mental, emosional, kemudian akhirnya kita bersikap apatis, gitu ya, sinis, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah muncul di mana kita merasa kita nggak kompeten. Aku kok ya tadi hasil kerjanya tadi kan udah nggak terlalu, akhirnya tidak terlalu maksimal ya. Aku kayaknya udah mengerjakan semuanya, kok kenapa sih hasilnya cuma sebatas ini gitu ya. Padahal kayaknya aku udah kerja mati-matian misalnya. Hal itu juga akhirnya membuat kita nggak puas akan pencapaian yang kita lakukan gitu kan. Kita nggak puas, kita merasa kita nggak punya kompeten, dan bisa jadi itu menjadi demotivasi buat kita sendiri. Kita menjadi tidak termotivasi lagi untuk belajar hal tersebut atau menjalankan tugas tersebut. Itu bisa jadi muncul hal seperti ini. Ini yang juga bahaya. Akhirnya apa? Hasil kerja kita menurun. IPK kita bisa tambah lama tambah turun nih. Nah, ini yang bahaya. IPK kita tambah lama tambah turun, ini yang justru bahaya. Hasil kerja kita menurun, padahal kita merasa sudah memberikan effort, tapi karena kita punya ketidakyakinan terhadap diri kita sendiri, otak itu punya secara psychological pada saat kita misalnya mengatakan kita mampu, kita bisa, secara tidak sadar dan naluriah itu kita akan mencoba memberikan yang terbaik. Dan insya Allah hasilnya akan juga cukup baik, minimal gitu. Kenapa? Karena kita sudah membangun mindset itu. Tapi kalau dari awal Anda sudah membuat batasan, membuat pagar, saya nggak bisa, aku nggak mampu, itu bisa jadi kejadian karena bentuk akhirnya itu menjadi sugesti diri kan. Nah, ini yang harus kita hindari. Tapi nanti di buku Pipit akan lebih dijelaskan. Tapi saya cuma mau menerangkan, dengan kita merasa kita tidak kompeten dan itu akhirnya terinternalisasi dalam diri kita, akhirnya itu yang kejadian karena itu bentuk sugesti. Kita merasa diri kita nggak bagus menjalankan itu, nggak bisa dan sebagainya. Akhirnya karena kita merasa nggak bisa, terus kok ya evidence-nya yang terjadi di lapangan memang kita nggak bisa, gitu kan? Ya karena kan namanya orang belajar itu pasti ada prosesnya. Nah, proses itu apakah semuanya berprogres secara maksimal ataukah memang progresnya step by step gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya, langkahnya kecil-kecil, ada yang langsung besar. Nah, kalau misalnya langkah kita masih kecil-kecil, kita coba refleksi diri kita. Oh, ada progres kok minimal gitu kan. Ada pencapaian kok yang harus kita hargai capaian itu. Walaupun mungkin tidak secepat teman-teman yang lain. Ini bukan soal kompetisi. Ini soal bagaimana kita melihat diri kita. Kita menghargai diri kita. Larinya di situ. Ya, dengan adanya kita merasa kita nggak kompeten, kita nggak yakin terhadap kemampuan kita, muncul demotivasi juga, akhirnya kita nggak kepingin belajar, kita nggak kepingin ngapa-ngapain, kita nggak ingin mengembangkan diri kita terhadap hal-hal yang lain. Nah, akhirnya capaian kerja kita juga turun. IPK kita juga akhirnya bermasalah. Nah, kalau IPK kita bermasalah, yang diulang akhirnya perlu lebih banyak, gitu kan? Kalau Anda banyak yang nilainya D, misalnya, tidak akhirnya demot untuk tidak menjalankan tugas, tidak sebagainya, otomatis banyaklah nilai yang akhirnya mata kuliah yang tidak lulus, IPK-nya turun. Nah, kalau kayak gitu apa? Di belakang Anda punya beban cukup besar untuk menyelesaikan itu, yang tadinya tidak lulus itu. Tuh.
Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan burnout itu sendiri, gitu ya. Yang pertama adalah memang kalau kita lihat dari situasi yang terjadi, gitu ya, situasi yang kita hadapi. Situasinya mulai dari beban kerja, banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan yang diberikan gitu ya. Anda ikut di organisasi, misalnya Anda ikut organisasi A, kemudian tugas ini sedang banyak-banyaknya gitu. Ini bisa jadi menyebabkan burnout gitu. Kemudian yang kedua adalah kontrol, pengawasan. Ya mungkin selama ini pekerjaan-pekerjaannya diawasi secara langsung oleh dosen-dosen kalian. Tapi sekarang Anda mau mengumpulkan, mau tidak, tergantung dari Anda. Dosen hanya akan ngecek, gitu kan. Ada dosen-dosen yang memang masih melakukan kontrol, tapi kan tidak semua dosen akan melakukan kontrol. Itu biasanya kadang-kadang beberapa di akhir baru dicek, gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, kontrol ini harus dibuat sendiri akhirnya. Apalagi dengan situasi Anda misalnya Anda di rumah, Anda di kosan gitu, nggak ada yang kontrol. Anda mau ikut kuliah mau enggak gitu, nggak ada yang kontrol. Nah ini yang bisa jadi menyebabkan burnout itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan reward yang diberikan orang lain. Kalau kemarin-kemarin rewardnya bisa disampaikan secara langsung oleh dosen kalian, bagus, oke, ini bisa lanjut dan sebagainya, misalnya pekerjaannya. Nih contoh yang bagus misalnya disampaikan di depan kelas, itu adalah bentuk reward yang kita butuhkan. Tapi dengan situasi tidak bertemu secara langsung, reward itu minim untuk disampaikan gitu sehingga. Nah, kemudian yang keempat adalah komunitas. Ya, itu tadi. Anda jarang bisa ketemu sama teman-teman Anda gitu ya. Jarang bisa ngobrol, diskusi secara langsung, nongkrong-nongkrong, membangun membangun kelekatan. Nah, ini biasanya yang justru meningkatkan burnout itu salah satunya adalah kelekatan kita dengan orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini sudah tidak kita dapatkan dengan situasi apa-apa harus online seperti ini. Sehingga hal tersebut mungkin bisa memunculkan akhirnya burnout itu. Kemudian terkait dengan fairness misalnya. Kita juga nggak tahu apakah di kelas A dan di kelas B ini akan sama, dosennya akan memberikan hal yang sama, ataukah sikap yang diberikan si A ke si B. Kadang-kadang bahkan secara tidak sadar, bahkan saya pun kadang-kadang masih belajar untuk ini gitu ya, karena kadang-kadang kelupaan dan sebagainya. Hanya saya mengucapkan terima kasih itu menjadi kebutuhan bagi teman-teman gitu ya. Misalnya ada satu yang habis bertanya, kemudian saya jawab, kemudian saya sampaikan, mereka menyampaikan terima kasih Bu, saya membalas sama-sama. Tidak semua anak saya jawab sama-sama. Itu aja ada berapa, Bu saya kok nggak dijawab loh. Oke, berarti saya harus bersikap adil, semuanya saya jawab misalnya kayak gitu. Nah ini juga beda orang, tapi beda ini ya, beda lingkungan juga beda ini. Tapi ada beberapa yang sempat protes ke saya secara nggak, Anu tanya, Ibu, apakah saya ada kesalahan dan sebagainya, karena dia bertanya kok saya tidak dibalas. Padahal yang tidak dibahas adalah sama-samanya, misalnya saya jadikan satu di bawah, oke, setelah itu saya coba satu-satu. Nah ini beda-beda, tiap orang akan beda-beda. Misalnya fairness tentang itu, ada juga fairness terkait dengan tugas, misalnya gitu. Ada juga terkait dengan value nilai kita. Menurut kita mungkin sudah benar, menurut teman-teman yang lain atau menurut dosen itu kurang tepat. Nah, hal tersebut bisa memunculkan perbedaan value itu bisa jadi beda. Saya mungkin termasuk orang lama gitu ya, ada value-value tertentu yang masih saya pegang, misalnya menghubunginya kecuali memang sangat-sangat urgen, mohon untuk pada saat jam kantor, misalnya value-value itu masih saya pegang. Kalau di luar itu tidak akan saya balas dulu, misalnya kayak gitu-gitu. Nah ini yang teman-teman harus memahami value-value yang dimiliki teman kalian, misalnya kalau kalian di organisasi, atau juga dari dosen-dosen kalian. Seperti apa? Ada dosen yang tidak suka basa-basi, jadi menyampaikan misalnya ucapan di awal tuh preambulnya panjang gitu, ada dosen yang tidak suka. Tapi ada yang merasa perlu tahu itu, misalnya tahu nama, kalian menyampaikan namanya dan sebagainya. Ini bisa jadi beda-beda. Ada dosen yang mungkin dalam penyampaian tugas atau
pembelajaran di kelas merasa saya harus dengan model keras supaya anak-anak itu akhirnya mau menjalankan tugas. Tapi buat mahasiswa, mungkin beberapa mahasiswa, saya nggak bisa dikerasin seperti itu, gitu ya. Nah ini kan beda-beda ya tiap orang. Ini yang juga perbedaan value itu bisa jadi memunculkan burnout. Saya misalnya saya ngajar, saya adalah orang yang kalau ngomong misalnya saya akan ngomong secara lugas dan sebagainya. Nah mungkin ada beberapa orang kalau saya sampaikan secara lugas problemnya atau kesalahannya atau kurangnya gitu, tidak semua bisa langsung menerima. Nah ini juga perbedaan value ini juga bisa memunculkan burnout itu sendiri gitu. Tapi situasi-situasi ini juga kembali lagi di faktor-faktornya juga di selain situasional juga terkait dengan individu itu sendiri, terkait dengan bagaimana person per personnya yang ada di lingkungan tersebut. Yang pertama adalah kita lihat karakteristik demografinya. Sebagian besar usia berapa sih? Atau mungkin jenis kelaminnya apa sih? Atau suku mana sih? Karena itu pasti berimbas. Saya ngajar buat teman-teman yang saat ini gaya mengajar saya tidak sama dengan pada saat saya ngajar anak angkatan 2008-2009, nggak sama. Perbedaan usia sama, jenis kelamin sama, tapi demografinya beda. Kalau kebetulan kalau di fakultas saya, kalau zaman dulu itu lebih banyak memang anak-anak dari Jawa yang sebagian besar. Kalau yang sekarang sudah sangat plural sekali. Banyak malah justru dari Jakarta, dari dari Jakarta, dari luar Jawa gitu, itu banyak. Dari Sumatera, dari Bandung, itu banyak. Nah, karakteristik demografi ini yang harus kita pahami. Bisa jadi misalnya saya adalah orang Jawa. Sekarang sebagian besar misalnya yang ada di kelas itu kebetulan tidak bisa bahasa Jawa. Dan penyampaian informasi tidak sama. Connecting-nya menjadi kurang. Frekuensinya nggak sama. Nah, ini juga berimbas. Saya juga harus memahami karakteristik yang berbeda ini antara misalnya anak-anak usia Anda sekarang berapa ya? 19, 20 tahunan ya. 18, 19, 20 gitu ya. Karakteristik anak-anak sekarang seperti apa sih? Itu harus dipahami. Nah, perbedaan itu gap antara saya, misalnya saya dengan Anda, cukup besar. Misalnya, saya nggak main TikTokan, tapi bagi Anda TikTok mungkin lagi hype sekarang gitu ya. Nah, ini kan berbeda. Sekarang apa-apa serba kita main sosial media. Kalau bisa jadi saya nggak punya sosial media, misalnya kayak gitu. Nah, perbedaan karakteristik ini yang bisa jadi juga memunculkan problem baru, akhirnya menjadi burnout. Kemudian karakteristik dari kepribadian kita sendiri. Bisa jadi kita merasa adalah tipikal, beda karakter orang, beda. Ada orang yang maaf, karakternya memang cukup kuat untuk disampaikan semua tekanan-tekanan itu, tapi ada yang tidak. Nah, tiap karakter ini beda-beda. Akhirnya menjadi mungkin di beberapa orang ini menjadi sebuah burnout, menjadi ada yang tidak gitu. Nah, beda-beda karakter ini juga bisa jadi problem sendiri. Kemudian sikap terhadap tugas atau mata kuliah. Kalau kita dari awal misalnya contoh kalau kebetulan di kami itu ya saya sedikit agak berbeda dengan teman-teman saya kebanyakan waktu itu. Sikap saya terhadap mata kuliah, kalau mata kuliah yang bentuknya hitungan, misalnya statistik dan sebagainya, saya cukup nyaman gitu. Saya nggak masalah. Tapi banyak teman-teman saya kalau udah ngomongin tentang statistik, matematika dan sebagainya itu merasa capek dan sebagainya. Justru saya sebaliknya, kalau saya mata kuliah konseptual, saya yang pusing gitu. Nah, sikap dari awal kita terhadap sebuah mata kuliah itu juga bisa berpengaruh. Atau sikap kita terhadap dosen kita, itu bisa juga berpengaruh. Anda misalnya tidak merasa cocok dengan dosen A, tapi Anda harus mengambil mata kuliah yang mengajar adalah dosen A, misalnya kayak gitu. Nah, karena Anda sudah punya mindset dari awal terkait dengan dosen itu seperti apa, sehingga akhirnya Anda merasa mata kuliah ini akan menjadi berat. Nah, ini menjadi PR sendiri gitu. Menjadi pergulatan sendiri sehingga yaitu drowning energi Anda sendiri gitu. Nah, ini bisa memunculkan burnout akademik itu juga. Nah, sekarang pertanyaannya, dari gejala-gejala yang ada, apakah Anda juga mengalami burnout?
Oke, sekian dari saya. Terima kasih.